Nah, saya pikir, wah, kan saya pernah lihat juga nih, ente nih kan, Melisa, orang ya. banyak juga. Saya bilang kan mesin 51, berarti 5 kelas, berarti di Bonsel ini sampai 5 kelas nih mesinnya. 3 kelas. Ternyata dari 14 STM1, 567 Bonsel. Selebihnya 6KM. Dan bukan menurut aneh, mana nih ngajak nih di sini nih buat anak-anak Melisa. Kalian kan bisa kerja di Astra, terus apa namanya? Bisa lulus ya jasa beliau lah. Selama sekolah, Bang. Banyak dia berjasa sama anak-anak tuh banyak. Banyak deh. Banyak. Ya kayak yang dia cerita apa namanya? Praktek. Oh, praktek yang hasilnya nggak bagus. Ya, uji kompetensi, Bang, bayangin. Uji kompetensi itu Hasilnya nggak bagus. kita kelas 3 lah. Kita kelas 3 itu kan ujian terakhir, Bang. Jadi selama 3 tahun tuh begitu terus sudah. Ada kan namanya Awaludin. Jadi kita di kelas itu yang pinter itu ada sebagian. Yang pinter ngelas Aliudin, yang pinter bubut Budi siapa ya? Ada dah, pokoknya setiap mata pelajaran ada yang pinter-pinter. Tapi harus nurut sama almarhum, sama Baba. Nurut. Nah, jadi kita tuh selama 3 tahun bayar mulu sama Baba. Goceng gitu. Lasan bagus, nilai bagus. Nah, ternyata salah prediksi. Salah prediksinya itu uji kompetensi lah, Bang. Di BLPT? Di BLPT uji kompetensi. Ternyata uji kompetensi itu setengah-setengah, Bang. Dibagi 2. Maksudnya? 16 orang. Dibagi 2. Gitu loh, dibagi 2. Lah kayak saya mah, jujur aja saya punya sertifikat kelas ya karena kerja di Astra aja. Dulu mah sekolah mah goblok banget udah. Dia tahu buat saya dah, jangankan dia tahu semuanya dah. Sampai mana sih lu kemampuannya dia tahu dah. Gitu, dia tahu dah. Sampai mana dia tahu dah. Kita udah habis pikiran, Bang. Lah ini kita setiap hari bayar. Ada ujian. Lah ini sekarang nih kita dihadepin sama yang buat nanti lulus. Bagaimana ya? Untungnya setengah nama itu atasnya nama dia, Bang. Dia absen ketiga. Abdul Rojak tuh ketiga. Nah, saya termasuk tuh Astrusani kan. Nah, saya rombongannya dia. Dia udah cengar-cengir, tuh hebat dia mah. Kita mau pusing dia mah cengar-cengir aja. Cengar-cengir aja. Saya tanya, "Mbak, lu kayak bisa aja, Mbak." Gua mah Astra kata dia. Astra gua mah kata dia. Bakal Astra dah ya? Iya, tapi benar kejadian, Bang. Kerja di Pako dia kan. Pelak. Gua mau Astra kata dia. Ngeredeng aja tuh anak-anak sama dia kan. Ini gimana? Masuk Tarigan, ya kan? Tahu kan? 3 jam lagi. 3 jam. Udah keringet dingin. Bang Bogel, Bang Rawe. Keringet dingin. Dah, nyerah nggak lu kata dia. Nyerah. Dah. 15.000. Oh, sampai segitunya. Allahu Akbar. 15.000. Buat apaan? Aneh inget, Bang. Saat sebelum uji kompetensi itu kita pernah berkasus juga. Nanti aneh ceritain kenapa dia bisa selalu lolos dalam masalah kasus gitu loh. Nah, jadi pernah berkasus BLPT itu meledak, Bang. Ada tuh di podcast ente ada tuh. Lah iya dia ngebakar rumput-rumput kering. Dibakar sama dia dekat panel gede, dekat STM Budut. Prakteknya Budut. Tinggal masuk lah sama kita meledak. Bingung kan ini orang sakti banget, kenapa gitu. Nah, lanjut ke uji kompetensi, dia tahu-tahu 15.000 udah dah, ada kumpulin dah, nyerah dah. Lu 15.000 waktu itu ada duit semua tuh? Ada, Bang, ada kasih sama dia nih 15.000 kumpulin sama dia kali 16 orang. Gelombang pertama nih udah masuk ruangan dulu, kan dibagi, ada yang ngelas, ada yang bikin palu. Nah, aneh yang ngelas dulu nih, ini yang bikin palu, beda ruangan. Udah.
Beliin sama dia 15.000. Tunggu mari ya semua kata dia. Ya udah. Dia kabur bang. Dia kabur naik motornya kalong. Ini bocah sialan tengik banget ini kemana nih? Nah kita mau barang kita mana? Barang yang mau kan dinilai kan ya? Iya. Sama guru. Ini Hasil lasannya. Ini gimana? Sejam balik lagi bang Boya. Bawa karung. Oh. Lu kepikiran kan? Bawa karung bang. Bawa karung. Tulisin nama lu satu-satu. Tulisin Asrul, Abdullah, Rojak, tulisin satu-satu. Ada pegang aja nih. Dah, 5 menit lagi, baris. Maju satu-satu tuh bang. Tarigan, kasih platnya. 7, 6,5, 7, 6,5. Ani nggak mikirin dah tuh. Itu barang dari mana. Ani nggak mikirin tuh. Absen terakhir, absen 16. Sadar tarigan. Dilihat sama dia. Kumpulin lagi, kumpulin. Dikumpulin. Waduh. Kumpulin bang sama dia. Dia lihat ini ada tip X nih, tip X. Kan ngasih namanya pakai tip X bang. Dihapus sama dia pakai tenor. Punya mana kata pegawai? Punya anak MKR. Astagfirullahaladzim. Yang udah jadi. Dibawa sama dia bang. Dia ngambilnya di mana itu? Enggak, tadi pikiran gue sering bang. Gue di negara atau di Klender ada tukang-tukang itu. Tukang las. Iya. Gue pikir ke sana. Enggak. Jam. Ini beda nih masih di BLPT. Masih di BLPT. Pulau Gadung. Dia bawa tulis. Wah, anak air dari mana pak? Kata dia. Nah, anak berarti bapak bandingin boncer sama 6 air ini. Oh berarti bukan punya 6 air? Bukan. Udah selesai dah kita Kang. Pindah dia ke bikin palu. Sama. Bikin palu enggak, yang bikin palu 15.000 juga. Oh. Karena juga punya anak 6 KR juga. Ya, makanya kita bilang anak Melica itu banyak berutang budi sama dia. Kalau nggak ada dia kan kita kagak ada yang lulus. Dia Bang. cerita tuh 6 KR beli apa dari mana? Yang mananya? Itu barang 6 KR. Udah selesai praktek kali. Nah, dia kan udah selesai. Udah duluan dia. Dia mau udah dinilai, makanya tarigan tuh Nemu hasil gitu ya. Tempat Budak. itunya loh. gitu. Jadi sama dia di tipeknya itu ditenerin kali bang sama dia. Yang penting ada 16 biji dah nih dibawain. Dia kasih atu. Palu sekarang. Sekarang Palu sama begitu juga. 15.000 lulus juga. Makanya mesin 5 tuh di era ini 2003 termasuk nilainya tinggi-tinggi. Makanya sebagian besar masuknya Astra. Sama almarhum juga dulu kerjanya di Astra baru lulus. Berkat dia deh. Berkat dia. Semuanya pokoknya yang sekarang masih bergaul memang mengakui. Apalagi masih di Astra. Yang masih di Astra banyak. Yang masih di Astra banyak. Banyak. Pokoknya luar biasa lah dia. Luar biasa itu. Makanya kenapa kok dia kalau kita pikir kan dia bisa nggak bayaran sekolah gitu selama 3 tahun terus BLPT sampai meleduk begitu. Nah, kasus meleduk itu akhirnya gimana tuh, Bes? Maksudnya Panjang nggak kasusnya gitu? maksudnya diselesain kah, dihukum kah, atau bagaimana penyelesaiannya? Nah, Abu Nawas kan dia bisa cara ngomongnya, Bang Bogel. Dia bisa cara ngomongnya. Itu blambir kalau nggak salah, sampai Sampai blambir datang? Nah, 2-3 blambir. Kan dekat itu. Ituan blambir sama pintu kita. Nah, panel utama, bukan panel setiap gedung, bukan. Panel seluruh gedung-gedung. Panel gede, panel utama PLN. Tapi tahu pihak BPKPT kalau si ini Pelakunya, kan dulu kagak ada CCTV, Bang. Iya sih. Nggak ada CCTV, kalah sama orang yang bersilat lidahnya bagus, kalah. Kalah. Itu tarigan, tanya Bang Nawa, itu guru asli Sumatera Utara ya. Itu kalau ngegampar orang, kadang lama baliknya. Dan gue pernah ngerasain. Tetap sama dia mah. Pokoknya dia tahu kunciannya Bang Nawa. Samsu 2, kopi diaduk sebelah kiri. Lah dia kan paling rajin. Iya, kopi buat kiri. Diaduk sama dia. Samsung nggak kena. Samsung Gue pernah. Pernah. Lu kalau sama dia menurut udah.
Hah? Nurut, bawa nih dari kantin belakang. Samsu, kalau kopi nggak tahu gua. Dari kantin belakang nih Bang Bogel lah. Ceritanya kita udah habis kepalanya dah. Nih susah banget ini guru diiniin dah. Gimana cara cincanya dah. Udah dibawa tuh pakai kayak nampah gitu dah, dibawa sama dia Samsu 2 bungkus. Udah selesai. Kan ya luar biasa lah. Rapi lagi. Jadi sebenarnya untuk yang tadi dia bawa tiap hari itu juga dia bertanggung jawab untuk operasional. Iya. Iya. Itu buat operasional. Iya, terus iya benar, buat istilahnya biar aman lah gitu. Biar Iya. aman. Makanya kan gua urusin nih. iya, makanya kita kasih panggil nama Abu Nawas, Baba. Jadi di usia kita dulu itu belum ada yang nyampe Bang Bogel. Pikirannya ya. Pikirannya. Seperti apa tuh belum nyampe. Pokoknya yang meleduk itu akhirnya aman lah ya. Sehari kelar sama dia. Kita mah nggak boleh ikut masuk ke dalam kantor. Pokoknya dia bisa aja dah bahasanya dia apa-apa udah beres pokoknya. Padahal itu bir kan harus ada tanggung jawabannya. Iya. Ditanya sebabnya kenapa Iya, gitu. benar. PLN meleduk. Pokoknya kalau yang sering bergaul merasa kehilangan dia lah. Iya. Ternyata dia orangnya ini juga ya, apa? Banyak ide, banyak solusi. Banyak solusi Bang. Gitu. Pokoknya kalau diceritain sama dia mah cerita masalah dia nggak kelar-kelar Bang. Apalagi dia orangnya selalu mengundang Bang Dawai. Nah sampai lulus pun sering begitu, sering ngundang alumni. Nah aneh sekolah tuh seminggu 3 kali ke Perumnas Klender. Ke rumah orang tuanya. Nah bukan Perumnas Klender, mall Oh, Malakas itu. Oh, mau proses lainnya. Ramayana. Ramayana itu. Klender. Iya. Ngapain? Dia nyari buat kalau saya kan buat nyari bayaran sekolah. Dia tuh yang tuan rumahnya. Dia tuan rumahnya. Karena nah dia sama bini Ane nih dari zaman sekolah kenal sama bini Ane nih. Dan Kenal di dia. podcast itu bini ente itu sekarang. Oh iya yang di NT ya. Oh. Nah itu ya. Waduh udah emang otaknya mah ada aja. Ada aja Yang itu kan otaknya. yang masalah rumah kan, yang janjian kan. Nah iya itu lebih parah itu mah. Lah kan kita kan tahu kita suka ke rumahnya yang mana gitu kan. Nah jadi dia punya kenalan gitu Bang Bogel. Dia punya kenalan, bukan punya kenalan warga di situ. Oh. Dia itu kerja di Departemen Pendidikan. Bang Dawai dia kerja di Departemen Pendidikan, makanya sekolahnya gratis. Oh, Nah, ya kenalan sih. Kenalan. itu jadi dia Makanya dikasih surat lah istilahnya, dispensasi lah sama si orang itu gitu loh. Itu benar-benar murni dia nggak Jadi bayar. orang itu cukup bersurat ke sekolahan lah ya. Cukup bersurat aja ke sekolahan. Iya, sakti banget. Itu tetanggaannya cewek namanya Dian. Namanya Dian. Itu waduh. Demennya minta ampun itu almarhum. Nah, ceritanya kita itu udah lulus sekolah lah. Dia di Pakau, Ane di Astra kan sama Astra lah. Kita kan tahu rumahnya dia ya. Nah, Bokin tuh belum jadi bini, jam 10 belum balik. Kita telepon. Gimana? Ini nih nganterin Dian ke rumah Bapak Cimet, kata dia. Oh iya dah, ngejemput kan lumayan dari Cililitan ke Rawadas Malakas itu kan lumayan setengah jam nyampe lah Bang. Nah ya, kita jalan, kita jemput. Ani berhenti di depan rumahnya. Kan bapaknya dulu almarhum jualan kelapa Bang. Tapi tanahnya gede, makanya dia dapat gusuran yang penghijauan itu dia teleponin. Di mana sih? Lah ini di depan gerbang kata dia. Gerbang mana? Gerbang rumahnya Baba kata dia. Lah ini gue di rumahnya dia, lu di mananya? Di rumahnya Baba, coba. Kata dia. Nah dulu kan kita nggak ada video call, nggak ada apa ya. Namanya 3310 ya handphone gitu kan. Ini di mana? Dia ketawa-tawa dia ambil telepon. Udah sih lu pulang aja kata dia. Gue bilang pulang gimana nih bukin gue? Udah bentaran kata dia. Dia naik tuh ranking Bang. Si kampret nih habis dari mana nih? Pulang saya tanyain si saya kan. Emang Pacar. Oh iya, dulu masih pacaran. Lu rumah Baba mana sih kata dia? Ya rumah Baba itu gede banget kata dia. Itu boneka sampai sekarang masih ada. Jadi dikasih boneka monyet 2.
si Dian satu, biniannya satu yang sekarang jadi biniannya nih. Dikasih boneka sama dia. Itu boneka asli dari Singapura. Lah boneka punya yang tuan rumah. Itu bukan rumah dia. Lah bukan rumah dia. Bukan rumah dia. Itu foto orang kan yang berdasi, dicopotin. Dicopotin sama dia atu-atu, diganti sama dia foto SD-nya dia. Biar si Dian ini percaya gitu lah istilahnya dulu zaman-zamannya pacaran. Ini ceritanya tanya, bukan lah beneran. Orang di ruang tamunya ada foto si Baba kan dia. Wah, 2 minggunya diparanin lagi tuh. Lu gimana nih? Bokin gua lu ajak kemana? Biasa. Rumah si bos kata dia. Kita kan nggak nyampe ya Bang Bogel. Dia mah ya udah. Foto SD, apa top SD? Cerita top SD nih. Kebetulan nih dia langsung bikin nih gambar yang emang pakai top SD. Itu kata ceritanya top SD ini bersejarah deh. Ini topi SD dari Penataran Bang Bogel. Cuma nggak tahu dah yang sekarang dia pakai masih topi yang dulu kayaknya bukan sih. Bukan. Cuma ciri khas dia. Ciri khas dia. Mau upacara, mau apa, topinya SD. Iya, makanya nih bingung kok nggak digamparin guru. Ternyata ya itu dia punya kedekatan sama orang kementerian itu. Gitu. Dia selalu pakai topi SD. Padahal kan kita STM kan warnanya beda ya sama topi SD. Dipakai sama dia. Mau praktek, mau di rumah, mau di mana selalu dipakai. Gitu dia. Sampai lah kan sering kan ingat dah kalau dia lintas generasi nongkrong kadang ngawur aja kan pakai topi SD dia dipakai sama dia. Orang topi kan bagus-bagus tuh, topi saya topi SD. Topi SD. Ciri khas dia. Itu kan diambil guru apa tuh? Makanya itu. Sakti banget. Asli. Itu dia makanya kita merasa kehilangan banget lah sama dia. Memang kalau kita kan kalau saya kan cuma tahu kan dari sekilas gitu ya, pas mendalam seperti ini kan Cita Naples ini ternyata wadidaw nih orangnya nih ya, ternyata asli dia punya pemikiran di luar nalar kita yang tadi diceritakan juga waktu praktek itu. Pikiran saya sama Dawei nih, saya pikir dia ke tukang las, Bang tolong bikinin las kayak gini-gini. Bukan. Ternyata bukan. Enggak, nemu aja gitu. Ide. Tempat orang air, budut, nyimpen barang, selesai dinilai gitu loh. Berarti kan dia main sama orang dalam BPKPT. Ya kan? Dia nggak mungkin berani nyelonong masuk ke gudang-gudang gitu. Pasti dia cakep-cakep nih gitu. Dulu yang cakep-cakep deh pokoknya gitu. Ya pasti dia ada kenalan orang BPKPT, orang dalamnya, dia bisa keluar tuh barang gitu. Monsternya aja istilahnya Pak Tarigan mungkin udah almarhum kali ya. Yang kalau nempelin kita tuh sampai pegel-pegel, enggak, dia mah dielus sama dia. Si Abdul Rojak dia dielus-elus palanya. Makanya punya jikiran apa bagaimana ya enggak. Ternyata memang karena dia udah wanti-wanti kali lu kalau giniin gua ntar gua aduin lu. Iya. Karena dia suka ngeledekin. Benar. Ini almarhum Pak Ateng, almarhum Adung bisa kita pindahin ini kata dia, bisa kita pindahin. Iya. Pindah sekolah ngajar, iya entah beneran entah bercandaan dia kali ya. Itu kajur semua tuh. Pokoknya semua kajur udah wassalam sama dia mah. Udah wassalam sama dia. Kajur mesin, kajur rekno, Listrik. semua itu. Masuk orang hebat gitu loh. Hebat, Kalau saya masuk orang hebat. Ada lagi Bang yang menurut Ane itu luar biasa dah. Dia Ane kelas 2 Bang Dawei. Ane kelas 2 itu kan makin berarti kita kan ada di tengah ya posisinya ya. Punya adik kelas, punya abang kelas. Ya, jadi kita tuh setiap pelajaran agama telat mulu Bang. Karena habis jam olahraga. Biasanya begitu. Iya, habis jam olahraga. Dia ngoceh-ngoceh aja. Kagak ada duitnya, gua nggak mau bantu kali ini, dia gitu kan. Dia bilang, dan begitu Mbak, dibantu, itu duit udah setas. Gitu. Enggak, gua nggak mau bantu. Akhirnya kita di sidang Bang, kelasan kita nih di sidang. Dia manggil wali kelas Mas Duki, terus ada Adung, Pak almarhum Adung, ada Pak Rofi, dipanggil tuh sekelas. Ngoceh lah tuh dia pada.
Nih susah banget nih anak mesin 5 nih dibilangin, kata dia. Mau pada jadi apa gitu. Apalagi kan agama istilahnya, alhamdulillah sih kelasan aneh Islam semua bang. Alhamdulillah kelasan aneh Islam juga bang. Terus tanyain sama dia mau bagaimana. Akhirnya maju tuh dia bang. Maju. Dijawab, kita aja nggak bisa jawab bang. Kita tuh pikirannya, jadi gampar dah, jadi jawab. Dia mau dijawab, kemudian dia maju ke depan. Jadi begini Pak Rofi, kata dia, dijawab sama dia. Maka saya panggil Abu Nawas. Gimana kalau kita rubah? Pelajaran olahraga, mesin 5 paling belakangan. Jangan pagi-pagi. Pelajaran agama duluan dah. Gitu. Gimana teman-teman, sepakat nggak? Sepakat aja, anak-anak kan sepakat gitu. Karena katanya dia kan komando ya, ketua kelas ya. Sepakat gitu ya, sepakat, udah sepakat. Jatuh di minggu depannya bang, jatuh di minggu depannya. Ujian, datang pagi. Pagi gurunya datang bang, datang. Bagian soal, uji sama dia. Nah kita namanya sekolah kebanyakan main ya, nggak ngerti jawabannya apa, rukun iman lah, rukun Islam, nggak ngerti dah dulu dah pokoknya lah. Dia kesel-kesel ya, karena cacut gitu kan dia, gitu kan. Dia ketua kelas duduknya paling depan dia. Dia udah gini aja nih Bang Bogel. Itu kodenya dia. Nah kita kan sekolah maaf ya, pada kekurangan otak. Otaknya pada kurang gitu. Ya kalau ya istilahnya kelasan kita kan di jalur pada begitu dah, jadi mah gampang lah. Dia gini aja nih Bang Bogel. Tuh, dia gini aja dah. Gue dulu mah kecil banget badannya, tapi nyampe aja gitu. Otaknya nyampe aja. Ternyata saya baru tahu kalau kita ujian sekolah tuh guru udah punya jawabannya. Jadi yang dibolong-bolongin gitu tuh Bang Bogel. Kan kita tinggal nyilang ya. Nyilang. Entar dia tinggal giniin. Oh yang sesuai kotak berapa? Berarti benernya sekian. Gitu. Dia dapat bang. Iya nih apa? Bolongannya dia dapat. Dia dapat bolongannya. Tahu? Itu guru dipanggil. Dia bilang dipanggil Mas Duki apa dia dipanggil apa gitu. Bu, tadi saya dari kamar mandi kata dia. Ya bukan. Pak siapa guru agama ya? Pak saya habis dari kamar mandi kata dia. Dipanggil sama Pak Mas Duki. Kan kelas 1 aneh di atas, kelas 2 di atas, kelas 3 baru di bawah. Ini kan kelas 2 nih. Lihatnya kan lumayan dari atas ke bawah itu kan jauh Bang Dawai. Jangan 2 menit ya. Dicari sama dia, ketemu itu jawaban. Ditindihin sama dia, silang-silangin, udah diputerin tuh 32 orang otak begini. Ya Allah. Bagus Bang nilai. Bagus. Waduh. Tapi dia duluan. Ya nanti yang nilai udah bagus. Praktek agama. Ngaji nggak ada yang bisa. Ngaji nggak ada yang bisa. Udah gampang kata dia mah. Beliin aja Al-Quran. Guru kita kasih Al-Quran kata dia. Ntar juga beres. Lah caranya gimana Mbak? Ntar urusan Bapak itu mah kata dia. Begitu dulu. Istilahnya sombongnya mah ada gitu, karena kan kita nggak nyampe ya. Masa sih guru mau disogok, guru mau di ini, bukan istilahnya bukan disogok lah Bang Bogel. Cara ngemanjain guru, tahu dia. Kumpulin 1000 dia pinjem motornya kalong tuh. Kenapa nih? Ini kalong. Kenapa nih sering? Iya, ada kan di podcast kan ya? Dia doang bawa motor. Ekonominya paling bagus dia. Jadi kalau dia berani-berani nggak minjemin, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jadi pinjemin. Kadang balik 5 hari, kadang 4 hari. Dibawa kemana aja udah. Tapi dianterin pulang dulu si kalongnya. Kalong Pondok Kelapa. Dianterin pulang dulu, udah lu pulang. Kata dia. Motor boba kata dia. Entar. Daripada dia besok sekolah agak ribet ya kan. Ketua kelas dia mah. Apa kata dia? Terus balik lagi tuh. Balik. Nah, kolekin tuh anak-anak. Makanya aneh kaget pas di podcast ente Bang Lewai. Tiada hari tanpa kolekan. Ya, emang dia bener. Emang bener kelakuannya Bang Bogel. Tapi menyelamatkan kita. Iya. Kelasan Ani selamat gitu loh. Tanpa disadari. Tanpa ya disadarinya kan ketika kita udah lulus baru punya pola pikir. Kalau dulu mah lagi STM sialan culas gitu. Oh iya. Kalau udah lulus kan kita tahu. Ngumpulin lah paling kita kalau ngumpulin 1000
di hari itu paling dapat 30.000, 28.000 kan, ada yang jajan, ada yang enggak. Nah, tapi kan dia punya uang serep yang dari setiap hari dia mintain. Saya bisa dibeli sama dia. Al-Quran tuh Jatinegara, dia balik lagi dapat Al-Quran, dah beres, tenang. Nanti bilang aja kita belum hafal, udah kita belum hafal. Terus gue yang ngomong sama guru, jangan tanyain guru. Maju. Pokoknya selalu kalau sekolah kan absen pertama ya, dia absen ketiga. Abdul Sodri ini condet, Abdul Sodri, Abdul SR. Baru dia tuh Abdul Rojak. Ini yang berdua nih memang ada keturunan ulama, orang condet. Bisa lah dia kan ngaji kan. Udah Bu, nggak usah dilanjutin kata dia. Pak, nggak usah dilanjutin kata dia. Karena dia ketiga. Karena dia ketiga. Nah, ini dari anak-anak mesin kata dia. Biar Bapak sering baca Al-Quran kata dia. Teman-teman mah insya Allah udah pada bisa dah. Nah itu buktinya si Sodri sama Sodri udah mewakili, udah mewakili. Nah si guru percaya aja itu sama dia. Jadi cuma 2 orang yang dites mewakili 32 orang Bang Dawai. Itu makanya aneh terima kasih banget sama dia. Al-Quran dikasih sama dia. Nggak seneng nggak? Coba dah. Bang Dawai jadi guru dah. Ya, mau ngetes orang nih. Terus belum ngetes, udah dikasih duluan nih. Al-Qurannya nih, cakep dulu, harga berapa? 79.000 kalau nggak salah. Dulu beli di Nirwana Agung situ, Jatinegara. Dibeli sama dia bener, bawa sama dia, cakep kasih. Kan, gue masalah apapun beres sama Baba mah kata dia. Kita nggak nyampe Bang Boge. Iya. Nggak nyampe dah, paling anak segitu apa sih? Main bandel apa sih? Kalau dia mah nyampe. Caranya gimana, ini harus bagaimana, makanya dia. Tapi masuk akal loh, yang 2 apal ya. Iya. Lagi seusia gitu Bang, sepikiran gitu loh. Iya, nah kan itu 2 udah mewakili kita semua. Gitu loh, yang penting udah nih Bapak dah dapat Al-Quran baru. Selesai. Udah dites semuanya. Nilai sama. Masya Allah. Iya, begini benar. Luar biasa, makanya udah habis kali ya mata saya Bang Dawai. Maksudnya kita bukan saudara gitu loh, tapi Ani merasa kehilangan lah, merasa kehilangan banget gitu. Nggak ada lagi udah yang kayak dia. Nggak ada lagi yang kayak dia. Iya. Nggak ada lagi. Apalagi udah alumni, udah semenjak lulus sekolah, lebih banyak lagi dah cerita masalah dia dah. Itu. Nah, itulah kisah dari almarhum Baba Cimet yang benar-benar jadi inspirasi kita. Ternyata saat dia itu mengumpulkan uang itu bukan buat kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kawan-kawan sekelasnya itu, dan sangat membantu. Dan pemikirannya itu menurut saya nih yang baru dengar cerita kayak gini, wah benar hebat orang itu. Menurut lu gimana Wah yang sudah lebih tahu kenal dia lah? Ya, gua kenal udah alumni Bang. Alumni. Dan memang yang pas gua dekat sama dia, cerita sama dia nih. Akhirnya dia cerita cuma sekolah kan. Ya usia kita aja nih kenal setua ini ya kan. Dia masih seperti itu, masih bisa. Cuman versinya berbeda. Dia bukan ngakalin ya. Dia itu pemikirannya yang beda daripada umumnya orang gitu. Dari cara dia silaturahmi, cara dia bergaul, beda lah daripada umum. Kalau gua kan cenderung kalau kenal sama orang, telepon, WA, Bang gua main ke rumah lu gitu. Dia ada caranya sendiri lah. Ada caranya sendiri. Ngambil, biar dekat. Ada obrolan gitu. Ada obrolan, caranya ya seperti itu. Dan emang akalnya Einstein ya kan? Iya. Akalnya Einstein. Dan gue juga pada saat jam 11 ya, jam 11 Senin itu kita emang serempak pada saat itu yang emang gak ada kegiatan meluncur ke rumah almarhum sih Pak. Rumah duka ya. Rumah duka di daerah Kranji, Bekasi. Dan sifat-sifat yang tadi yang diceritain Apres nih buat penonton pelajar nih ya khususnya, ya gue bilang nggak ditiru bagaimana ya, cuma ambil bagusnya. Iya. Karena penting ya,
Iya. punya teman seperti itu pada saat Solidaritas lah namanya pada itu. saat itu ya. Saat-saat yang genting itu. Oh, tapi yang utama yang genting-genting emang acara genting tadi. Iya, yang genting-genting itu. Yang di PLTT meledak. Iya. Yang dalam pressure lagi ujian kompetensi. Iya. Itu kan pressure tinggi banget. Wah, itu benar. Nggak, saya aja pribadi nggak punya pemikiran gitu ke situ gitu. Otaknya bisa santai, dia tenang. Iya, tenang aja dia mah. Dan Tenang. punchline-nya dapet. Pas lainnya dapet. Dan kita pikirannya bagaimana, ujungnya Iya. Dan ini baru tahu nih ternyata dari teman sekelasannya gitu, teman CS-nya gitu. Udah, Ya, ini versi mengenal almarhum versi sekolah. Nanti kita lanjutin versi dia pas jadi alumni lulus sekolah, mungkin lebih banyak ceritanya lagi yang emang berhubungan dengan berbagai macam angkatan di Bonser. Ya, lanjut kita di part selanjutnya.